Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Bapa. Engkau selalu mendampingi kami dan janjimu tak akan pernah diabaikan olehmu sendiri. Immanuel, Tuhan selalu berserta kami. Ajarilah dan bantu kami supaya semakin peka, semakin tajam, semakin mendengarkan suaramu dalam hati kami, dalam hidup kami. Sehingga hanya Engkau sajalah yang menjadi pegangan hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, pada tanggal 27 Mei 2020, hari Rabu, kita diajak untuk merenungkan bahwa tantangan kita bukanlah yang sederhana, yang gampang. Dan itu dikatakan juga oleh Paulus ketika dia pamitan kepada umat di Korintus. Nanti setelah saya meninggalkan kalian, serigala-serigala akan datang dan mencerai-beraikan kalian. Tapi jangan takut. Ya, Tuhan beserta kalian. Hal yang sama dikatakan Yesus juga dalam perjamuan malam terakhir ketika dia akan meninggal, wafat, dan sangat menderita, disalib, mati. Nah, dua peristiwa yang hampir mirip ini, bacaan pertama dan bacaan Injil, mengajak kita untuk kuat gitu loh. Tuhan kita saja mengalami penderitaan yang besar. Paulus juga demikian. Ya. Kita akan diperlakukan dengan tidak baik. Ya. Tantangan, godaan, dan jiwa kemartiran juga akan diminta dari kita untuk mempertahankan dan mengembangkan dan memperdalam iman kita sendiri. Nah, itu yang harus kita sadari gitu loh. Kita sadari, kita dengarkan, kita coba yakinkan bahwa segala rintangan, segala godaan, segala salib, segala baik internal dalam diri kita sendiri maupun eksternal juga kita sadari. Karena justru dengan tantangan ini kita semakin kreatif, semakin mencari cara-cara baru. Ketika orang nyaman dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan imannya bahkan merasa puas dengan apa yang sudah dia miliki, orang nggak akan maju, nggak akan berkembang, nggak akan tumbuh. Tapi justru dengan tantangan, dengan godaan, dengan salib bahkan, ya, maka orang selalu harus mencari, bergulat, berjuang. Dan itulah yang menurut saya kita harus coba sadari dengan sungguh-sungguh bahwa mungkin kalau kita merasa puas dengan diri kita karena mungkin tidak ada tantangan, ya, tidak ada ketegangan yang dibuatkan oleh apa saja. Maka mungkin juga perlu juga dikatakan Yesus penderitaan dan salib. Itu seringkali juga membuat orang menjadi lebih bergairah untuk mencari terus dia apa yang menjadi jawaban dari problem hidupnya yang harus dihadapi. Itu juga bisa dalam tanda petik seperti itu. Itu yang pertama. Ya, jadi mudah-mudahan dengan COVID-19 ini kita tidak hanya puas diri atau mulai slothful, malas dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, ya, karena ya itu ya. Yang kedua, dalam pesan Yesus terakhir itu adalah aku ingin kalian semua bersatu, ya. Dan Yesus tahu bahwa akan terjadi cerai-berai di antara para murid, tetapi juga di antara katakanlah sekarang gereja. Begitu banyak orang yang percaya, gereja-gereja yang percaya pada Kristus, tapi tidak bersatu, bahkan saling menyerang, bahkan saling sikut-menyikut, ya, entah karena alasan apa, merasa diri paling hebat, merasa diri paling suci, merasa diri paling jagoan, yang satu mengkritik, mengatakan ini tidak benar. Bahkan di dalam gereja, internal gereja sendiri pun orang mulai kasak kusuk dan menganggap ini sesat, ini salah, ini begitu, dan seterusnya. Dan inilah senangnya setan ketika kita mulai
mulai tidak puas dengan apa yang terjadi gitu, lalu mulai mengkritik di media sosial dengan berbagai macam. Dan inilah divisiveness, ya, perpecahan, ya, ketidakbersatuan, kekacauan itu dibuat supaya kita semakin pecah. Meskipun mungkin kita tahu bahwa pemimpin kita mungkin tidak cocok dengan apa yang kita bayangkan, gambarkan, bisa saja lalu kita tetap dalam kesatuan, dalam hati yang penuh kerendahan hati, karena perspektif kita tidak selalu benar seluruhnya, ya. Karena pengalaman kita tidak selalu semua baik saja, ya. Belum tentu juga, ya. Nah, karena itu para saudaraku terkasih, mari kita tetap berdoa supaya kesatuan umat Kristen di seluruh dunia, dan Paus selalu berjuang untuk itu, ya, dengan berbagai cara, berbagai macam bentuk, ya, kesatuan, menggalang sana sini. Dan meskipun ada banyak orang yang tidak bersedia dan tidak suka, misalnya kemarin ketika Paus mengajak untuk berpuasa 1 hari, ya, bersama-sama berdoa dimanapun juga berada, semua umat dari berbagai macam agama, berbagai macam kelompok, berbagai macam suku dan seterusnya, kita menyatu, ya, hati kita bersatu untuk menghadapi memohon kepada Tuhan yang satu. Kita punya Tuhan yang satu, ya. Tapi tidak perlu kita menjadi uniform, ya. Tetapi jangan sampai, ya, perbedaan agama itu menghancurkan satu sama lain, ya. Tapi saling menghargai, menghormati, ya, karena Tuhan sendiri mengajak kita untuk mencintai siapapun juga. Nah, di dalam gereja kita sendiri, misalnya dalam setiap Januari, ya, kita berdoa untuk kesatuan umat Kristen sedunia selama 9 hari, ya. Di dalam Jumat Agung kita juga berdoa untuk semua orang, semua suku, semua agama, dan yang percaya pada Kristus, yang tidak percaya pada Kristus, ya. Juga kita berdoa untuk mereka semua, ya. Di dalam doa novena kerahiman ilahi juga itu berdoa untuk mereka yang acuh tak acuh, orang yang nggak peduli, orang berbeda agama, orang tidak percaya pada Kristus. Kita juga berdoa secara universal. Dan itulah ciri dari gereja Katolik. Katolik itu adalah universal, ya. Katolik seluruh dunia, ya, universal, Katolikos, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda tempat, berbeda mana, macam-macam yang beraneka ragam, tapi tetap satu, ya. Dan itu juga mengandaikan kepada kita juga berdoa untuk siapa saja, ya. Agama apa saja, suku apa saja, ya. Tidak harus bersatu dengan kita, tetapi kita berdoa supaya kita saling menghargai, dialog satu sama lain di antara kita. Jadi menciptakan, disitulah kita lihat bahwa meskipun kita berbeda dengan orang lain, kita tetap mencintai. Meskipun orang memusuhi kita, kita tetap mencintai. Dan itulah perintah dan mandat dari Yesus yang tidak bisa kita sangkal. Jadi kalau kita perhatikan vertikal, Allah kepada Allah, perjuangan terus-menerus untuk menemukan, mencari Allah, dan juga horizontal, ya. Perintah ini adalah satu, meskipun dua aspek, ya. Perjuangan terus-menerus kita untuk mencari, menemukan Yesus, Sang Juru Selamat, ya, yang bangkit, ya, untuk semua orang, untuk siapa saja. Kita tetap mencintai mereka, meskipun tidak cocok dengan apa yang saya bayangkan, ya. Seringkali juga saya terjadi dilema batin, perjuangan pergulatan batin. Bagaimana dengan agama tertentu atau bagaimanalah dengan agama A, B, dan C? Bagaimana saya harus bersikap terhadap mereka? Ya, tidak. Tetap mencintai mereka, apapun juga. Mencintai mereka meskipun tidak cocok, meskipun mereka kejam, meskipun mereka tidak peduli, merasa diri paling benar, paling hebat, dan seterusnya. Tetap kita mencintai mereka, mengasihi mereka. Dan secara manusiawi kita adalah satu, punya Tuhan yang sama. Semua orang punya Tuhan yang sama. Maka saudaraku terkasih, mari di dalam doa Yesus ini kita mohonkan, ya, Tuhan sendiri yang menyatukan hati kita, menyatukan hati umat manusia, supaya hanya bersandar kepada Tuhan yang satu. Meskipun kita orang Kristen dan orang Katolik, Tuhan yang satu itu, Tuhan Allah yang besar dan agung itu,
mengirim putranya Yesus menjadi juru selamat penebus bagi kita. Dan yang disampaikan Yesus kepada kita, Allah yang sebenarnya itu adalah Allah yang adalah Bapa yang penuh cinta, penuh kasih, penuh kerahiman bagi kita. Sekali lagi, nanti dalam setiap renungan ini saya akan menuliskan atau apa yang saya sebut dengan rema doa yang diulang-ulang terus, doa singkat yang diulang-ulang terus, ya. Kenapa saya mulai menyadari harus ada kalimat singkat yang kita ulang terus-menerus? Karena dengan kata-kata singkat itu, doa singkat itu supaya masuk di dalam bawah sadar kita, software kita, ya. Ya, setiap kali supaya nanti Anda ketika mendengarkan ini pasti Anda lupa, 2-3 menit lagi lupa apa yang saya sampaikan. Pasti itu. Itu sesuatu yang normal, tidak apa-apa. Tetapi ambillah satu kalimat pendek itu yang saya akan katakan, lalu Anda resapkan, Anda ulang dalam doa batin Anda, ya. Kalau Anda di rumah sendiri pakailah rosario misalnya. Nah, dalam kesempatan ini kalimat pendek itu yang saya sebut dengan rema itu berbunyi demikian. Kami bersatu dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersatu dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diulangi terus dengan rosario itu. Semua biji-biji itu kita ganti dengan kalimat itu. Kami bersatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang bagi mungkin kalau kita tahu orang Islam, zikir itu. Doa kata-kata yang sama terus diulang. Terus. Nah, itu fungsinya apa? Supaya masuk di dalam bawah sadar. Ya. Dalam software kita. Nanti ketika software itu semakin dalam, semakin kuat, semakin membersihkan segala dosa dalam diri kita, nanti hardware-nya, ya, yang di bagian luar eksternalnya itu akan membantu kita untuk dengan sendirinya akan mengubah hidup kita dari dalam. Ya, jadi teknik cara kita mengubah dari dalam dengan sadar, dengan mau, yaitu kita masukkan kata-kata itu menjadi kata-kata yang bernas, yang bermakna ke dalam. Maka saya katakan hari ini mulai saya akan setiap hari meminta Anda mendoakan rema yang singkat padat. Kami bersatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan mau, kami sudah bersatu, ya. Kami bersatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan sepanjang satu kali pegang cepat ini paling 5-10 menit sudah selesai. Ya, apalagi kalau kita sadari dan mau, Tuhan masuklah dalam diriku. Itu akan sangat penting karena kesadaran dan mau dan terbuka itu penting karena dengan itu meresap masuk gitu loh, ya. Nah, dengan kesadaran, maka ketika kita mau berdoa, saya bilang kepada Anda, mohon kepada Roh Kudus terus-menerus, Roh Kudus, aku mau Engkau masuk dalam diriku, masuk. Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersatu dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. 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 Kami bersatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersatu dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ketika Anda sendirian boleh Anda ucapkan kata-kata itu bersuara. Tetapi ketika Anda sendiri bersama orang lain, ya sudah dalam batin saja terus-menerus. Kami bersatu dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Dan ini akan membuat Anda lebih tenang, lebih damai sesuai dengan bacaan yang hari itu kita baca dan kita renungkan. Ya. Saudara, semoga latihan kecil ini Anda jalankan. Saya mengatakan latihan tip-tip kecil ini dijalankan, sederhana. Tapi kalau Anda jalankan dengan sepenuh hati, saya yakin kita akan berubah. Kita akan menyadari kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini yang mendengarkan sabda putramu Yesus Kristus lewat tangan hamba-Mu ini. Izinkanlah sabda itu meresap dalam hati kami. Masuk dalam diri kami, membersihkan hati kami yang kotor. Dari segala noda dosa, dari ketujuh dosa yang ada dalam hati kami. Dan Kau ubah dengan buah-buah roh. Sabar, murah hati, mengampuni, memaafkan. Tuhan, berkatilah kami semua. Doronglah kami untuk maju, bertumbuh, dan berkembang. Dan bagi Anda yang sakit, disembuhkan oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Lewat darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Mengalir dalam luka-luka Anda dan sakit Anda. Dan Anda disembuhkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.